Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Randy. Dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu HTML. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan update video-video terbaru dari kita. Di video kali ini saya akan membahas konten utama yang bisa membantu kamu atau bermanfaat bagi kamu. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide topik lainnya yang ingin dibahas, langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya coba baca dan jawab semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, di sini kita udah masuk di web HTML. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih HTML? Jadi HTML itu adalah Hypertext Markup Language atau bahasa perkodean dan pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML berfungsi untuk menyusun konten dan struktur halaman web seperti paragraf, daftar poin, gambar, dan tabel data. Nah, berikut adalah fungsi dari beberapa elemen HTML yang bisa kamu gunakan. Yang pertama di sini adalah H1 atau heading 1. Tag ini digunakan untuk membuat judul atau heading terbesar dalam dokumen HTML. Ada 6 tingkat heading dari H1 sampai H6. Dengan H1 sebagai heading yang paling penting atau besar. Untuk contoh heading 1 sebagai berikut. Yang kedua ada P. P biasanya digunakan untuk memasukkan kalimat paragraf. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga kita dapat membuat B. B atau bold. Tag ini digunakan untuk membuat teks menjadi tebal. Teks yang diapit oleh tag B biasanya digunakan untuk penekanan tanpa arti sematik khusus. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat ada I. I yaitu italic. Tag ini digunakan untuk membuat teks menjadi miring. Teks dalam I sering digunakan untuk menandai istilah asing atau untuk penekanan ringan. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima ada U. U atau disebut underline. Tag ini digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks. U tidak sering digunakan dalam desain modern karena garis bawah seringkali dikaitkan dengan tautan link, namun tetap berguna untuk penekanan. Contohnya sebagai berikut. Yang keenam adalah S. S atau biasa disebut strike through. Tag ini digunakan untuk menandai teks dengan garis yang melintasi atau mencoret teks. Teks yang dicoret dengan S biasanya menunjukkan bahwa teks tersebut tidak lagi relevan atau telah dihapus. Contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh adalah subs atau biasa disebut subscript.
Tag ini digunakan untuk menampilkan teks dalam format subscript, yaitu teks yang lebih kecil dan diturunkan sedikit ke bawah. Biasanya digunakan untuk penulisan rumus kimia atau matematika. Contohnya sebagai berikut. Yang kedelapan adalah sub atau superscript. Tag ini digunakan untuk menampilkan teks dalam format superscript, yaitu teks yang lebih kecil dan dinaikkan ke atas. Ini sering digunakan untuk penulisan eksponen atau catatan kaki. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, berakhir sudah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye guys.